Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gebi Puteo Ningsih, NIM 1021900120. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi yakni merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Dan kode etik juga dapat diartikan sebagai pola atur, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, atau menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah asas etik, yaitu 1. Menghargai harkat dan martabat, 2. Peduli dan bertanggung jawab, 3. Integritas dan hubungan dalam hubungan. Integritas dalam hubungan. Kode etik dijadikan standar aktivitas anggota profesi. Kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman masyarakat maupun menjadi sebagai pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat. Kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi. Kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas maupun tugas suatu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Zainal Abidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika sebagai profesi hukum. Untuk pengertiannya telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Untuk sekarang yaitu kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk pada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kode etik itu telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi. Maksudnya sekelompok profesi itu yaitu sesama anggota profesi hukum yang tujuannya yaitu memperkenalkan kepada masyarakat dan bagaimana penjelasan mereka bisa diterima dan dilaksanakan di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kode etik berfungsi sebagai kontrol sosial. Jadi kode etik itu bisa mengontrol kegiatan masyarakat apa saja yang bukan masyarakat saja, tetapi semua anggota kalangan yang bermasyarakat di Indonesia ini. Nah, yang selanjutnya yaitu pencegah campur tangan pihak lain. Mencegah campur tangan pihak lain adalah agar tidak ada konflik di antara satu dengan yang lain, agar kita itu tetap bersatu, tetap menjadi suatu keutuhan bagi negara dan juga kesatuan Republik Bangsa Indonesia. Nah, untuk dan pencegah kesalahpahaman konflik, ya sebagai mana yang saya jelaskan di awal tadi hampir sama, cuman
bila ada sudah terlanjur kesalahpahaman, itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, saling toleransi dan saling mengerti. Dengan syarat harus ada pihak penengah yang tidak jonjak. Maksudnya jonjak itu tidak memihak salah satu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai kontrol apakah anggota sekelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Sudah memenuhi kewajiban dalam arti sudah mampu untuk melaksanakan. Selanjutnya mengenai kode etik polisi, hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Kode yang pertama, kode etik polisi. Kode etik polisi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada ketentuan umum bab 1 pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa kode etik profesi Polri disingkat menjadi KEPP, yaitu norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan atau dilarang, patut atau tidak patut dilaksanakan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang atau tanggung jawabnya. Selanjutnya pada bab 2 bagian ke-1 pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup peraturan KEPP mencakup 4 hal. Yang pertama, etika kenegaraan, kedua, etika kelembagaan, ketiga, etika kemasyarakatan, dan yang terakhir, etika kepribadian. Kemudian kode etik hakim. Kode etik hakim diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Berdasarkan keputusan Ketua MA dan KY tersebut, prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil. Yang kedua, berperilaku jujur. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Yang keempat, berperilaku mandiri. Kemudian berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan yang terakhir, bersikap profesional. Kemudian kode etik jaksa. Kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 014/CA/11/2011 tentang kode etik perilaku jasa. Pada ketentuan umum bab 1 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa kode etik perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pada pasal lainnya, yaitu pasal 3, disebutkan bahwa kewajiban jaksa kepada negara diantaranya setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan segala hal yang dapat membahayakan dan merugikan negara. Sedangkan pasal 4 disebutkan bahwa kewajiban jaksa kepada institusi diantaranya menerapkan doktrin Trikarma Adyayaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, menjunjung tinggi sumpah dan janji jabatan jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi misi serta sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan dalam menampilkan sikap kepemimpinan. Sedangkan pasal 5 disebutkan bahwa kewajiban jaksa kepada profesi jaksa diantaranya yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mengikuti pendidikan dan pelatihan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian, menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas, menyimpan dan memegang rahasia profesi, memastikan para pihak yang berperkara dalam mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya, serta memberikan bantuan hukum. Yang terakhir mengenai kode etik advokat. Kode etik advokat diatur dalam Komite Kerja Advokat Indonesia tentang Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan tanggal 23 Mei 2002.
pasal 3 yang disebutkan bahwa kepribadian advokat sebagai berikut. Yang pertama, advokat dapat menolak atau memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan mempertimbangkan oleh karena itu tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Advokat juga dalam melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan ketegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri dan wajib memperjuangkan hak-hak manusia dalam negara hukum Indonesia. Advokat wajib memelihara solidaritas di antara teman sejawat. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena pertunjukan organisasi profesi. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Advokat harus bersikap sopan kepada semua pihak. Seorang advokat juga diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau kantor. Kemudian kode etik notaris. Kode etik notaris mengalami perubahan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tentang kode etik yang dilaksanakan di Banten 29-30 Mei 2015. Pada bab 1, pasal 1, angka 2 disebutkan bahwa kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya yang disebut perkumpulan. Pada pasal 3 disebutkan bahwa di antara kewajiban notaris yaitu memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honor dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam memberikan penjelasan mengenai materi hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.